Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Prahmana _PBS. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel YouTube Surya Abdi Prahmana _PBSI. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan atau kaitan antar unsur dalam sebuah karya sastra. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama teman-teman. Cekidot. Langsung saja kita masuk kepada hubungan antar unsur dalam karya sastra. Hubungan antar unsur tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menggantungkan. Menurut Abrams melalui Nurgiantoro di satu pihak, struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah. Terdapat pada tahun 1981 halaman 68. Yang pertama adalah hubungan tema dengan tokoh dan penokohan. Tema merupakan dasar cerita, gagasan sentral, atau makna cerita. Dengan demikian, dalam sebuah karya fiksi, tema bersifat mengikat dan menyatukan keseluruhan unsur fiksi tersebut. Sebagai unsur utama fiksi, penokohan erat berhubungan dengan tema. Tokoh-tokoh cerita itulah terutama yang sebagai pelaku penyampai tema, secara terselubung atau terang-terangan. Adanya perbedaan tema akan menyebabkan perbedaan perlakuan tokoh cerita yang ditugasi menyampaikannya. Terdapat dalam Nurgiantoro tahun 2002 halaman 173. Yang kedua adalah hubungan tema dengan latar. Menurut Nurgiantoro, latar akan mempengaruhi tingkah laku dan cara berpikir tokoh, dan karenanya akan mempengaruhi pemilihan tema. Atau sebaliknya, tema yang dipilih akan menuntut pemilihan latar yang sesuai dan mampu mendukung. Terdapat pada tahun 2002 halaman 75. Yang ketiga adalah hubungan tema dengan amanat. Menurut Kenny melalui Nurgiantoro, moral dan tema karena keduanya merupakan sesuatu yang terkandung, dapat ditafsirkan, diambil dalam cerita, dapat dipandang sebagai kemiripan. Namun, tema bersifat lebih kompleks daripada moral di samping tidak memiliki nilai langsung sebagai saran yang ditujukan kepada pembaca. Moral dengan demikian dapat dipandang sebagai salah satu wujud tema dalam bentuk sederhana. Terdapat pada tahun 2002 halaman 320. Selanjutnya yang keempat adalah hubungan tokoh dan penokohan dengan latar. Antara latar dan penokohan mempunyai hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Sifat-sifat latar dalam banyak hal akan mempengaruhi sifat-sifat tokoh. Bahkan, barangkali tak berlebihan jika dikatakan bahwa sifat seseorang akan dibentuk oleh keadaan latarnya. Hal ini akan tercermin, misalnya orang-orang desa di pedalaman akan berbeda dengan sifat-sifat orang kota. Cara berpikir orang desa lain dengan orang kota. Terdapat dalam Nurgiantoro tahun 2002 halaman 225. Yang kelima adalah hubungan tokoh penokohan dengan alur. Penokohan dan pemplotan merupakan dua fakta cerita yang saling mempengaruhi dan menggantungkan satu dengan yang lainnya. Plot adalah apa yang menimpanya, adanya kejadian demi kejadian, ketegangan, konflik, dan sampai ke klimaks yang sampai notabene kesemuanya merupakan hal-hal yang esensial dalam plot, hanya mungkin terjadi apabila ada pelakunya. Tokoh-tokoh cerita itulah yang sebagai pelaku sekaligus penderita kejadian dan karenanya penentu perkembangan plot. Terdapat dalam Nurgiantoro tahun 2002 halaman 172 sampai dengan 173. Yang keenam atau yang terakhir adalah hubungan tokoh dan penokohan dengan sudut pandang. Menurut Scurrer melalui Nurgiantoro, sudut pandang tak hanya dianggap cara pembatasan tematik. Hal ini disebabkan sebuah novel yang menawarkan nilai-nilai, sikap dan pandangan hidup
oleh pengarang sengaja disiasati. Sarana itu ia dapat mencurahkan berbagai sikap dan pandangannya melalui tokoh cerita. Terdapat pada tahun 2002 halaman 251. Penggunaan sudut pandang aku ataupun dia yang biasanya juga berarti tokoh aku atau tokoh dia dalam karya fiksi adalah untuk memerankan dan menyampaikan berbagai hal yang dimaksudkan pengarang. Terdapat dalam Nurgiantoro tahun 2002 halaman 251. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai hubungan atau kaitan antar unsur dalam sebuah karya sastra. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.